Untuk membahas sejauh mana perbaikan jalan di Lampung, kami telah terhubung dengan Sekda Lampung Fahrizal Darminto. Selamat petang Pak, selamat sore Pak Fahrizal. Selamat sore. Pak Fahrizal, ini dibetulin karena memang keluhan masyarakat atau kasihan dengan masyarakat yang selama ini jalannya terus jelek, atau karena rombongan Presiden mau lewat Pak? Saya jelaskan ya. Dalam beberapa hari ini memang ada beberapa segmen jalan yang kita rapikan oleh karena mau dilalui oleh Bapak Presiden. Ini merupakan suatu kelaziman kita, manakala Presiden mau berkunjung pasti kita harus memberikan kepastian, kenyamanan dan keamanan gitu ya. Jadi, tapi ini berbeda dengan program penanganan jalan Provinsi Lampung selama 1 tahun. Dalam tahun 2023 ini, kita telah memprogramkan penanganan jalan provinsi dengan anggaran 714 miliar dan itu sekarang baru mulai dikerjakan karena baru selesai tender. Penanganan jalan yang sudah terprogram ini tidak ada hubungannya dengan menyambut kedatangan Bapak Presiden gitu loh. Jadi kalau ada yang mengatakan oleh karena Presiden mau datang maka barulah jalan-jalan itu diperbaiki, mungkin itu tidak benar gitu ya. Yang diperbaiki dalam beberapa hari ini adalah jalan yang akan dilintasi mulai dari airport ke Pasar Natar sampai ke Jadi yang tidak dilintasi oleh Presiden tidak akan diperbaiki, Pak? Itu diperbaiki, tapi kapan, Pak? Bukan tadi. Ya, hari ini sudah selesai. Yang dilintasi Presiden sudah dirapikan. Yang tidak dilewati, kapan akan diperbaiki, Pak? Yang tidak dilewati itu terprogram selama 1 tahun ini. Kita mulai bulan April kemarin itu sudah terkontrak ya, dan rekanan yang sudah bersiap-siap sudah mulai bekerja di lapangan. Dan itu ada kontraknya selesainya 4 bulan, ada yang 5 bulan, ada yang sampai 6 bulan tergantung dengan besaran dari pekerjaan. Baik, kemarin sempat viral Pak, salah satu YouTuber mengkritik jalan di Provinsi Lampung. Ya. Jadi diperbaiki gara-gara itu atau gara-gara Presiden mau datang Pak? Bukan. Jadi penanganan jalan kita itu sudah terprogram di dalam APBD Provinsi Lampung. APBD itu sudah disahkan oleh Dewan yang terhormat itu bulan Desember. Dan ini sudah kita mulai tender dari bulan Januari. Okay. Sudah terkontrak mulai 14 April. Dan kontraktor mulai intensif bekerja setelah Lebaran. Jadi tidak ada kaitannya dengan oleh karena viral baru dikerjakan. Itu bukan begitu. Sudah berapa lama Pak jalan di Provinsi Lampung ini banyak yang rusak Pak? Karena sudah menyerupai kubangan, bahkan warga ada yang mancing bersama Pak di jalanan. Ya, itu kita tidak tahu ya. Tidak pasti juga apakah itu jalan provinsi, apakah jalan desa, apakah jalan lingkungan. Tapi yang jelas, kondisi jalan provinsi di Lampung, jalan milik kewenangan provinsi itu ada 1.700 km. Dan yang kondisinya mantap itu 76%. Ini sudah sesuai dengan rencana kerja kita dan sudah sesuai dengan anggaran yang tersedia. Masih ada sekitar 24% lagi yang belum mantap. Yang ini sedang kita kerjakan secara bertahap. Kalau 24% atau sekitar 400 km ini mau kita selesaikan dalam 1 tahun, kita butuh sekitar 4 triliun. Anggaran kita tidak mungkin. 1 tahun ini kita hanya memiliki sekitar 720-an, 714. Jadi itu kita tangani secara bertahap. Oleh karena itulah maka masih ada bagian-bagian yang rusak yang menjadi sorotan masyarakat. Tetapi kita tetap berprogres. Kalau perbaikan secara berkalanya tidak dilakukan Pak sampai bolongnya parah sekali? Oh, itu dilakukan, tetap dilakukan, itu pemeliharaan. Tapi mungkin ada bagian-bagian tertentu yang oleh karena di situ tergenang air dan lain-lain, maka kerusakannya lebih cepat daripada upaya perbaikan. Kalau pemeliharaan secara berkala itu biasanya setiap berapa bulan Pak? Itu memang kita punya unit kerja ya, namanya unit pelaksana teknis daerah Dinas Bina Marga. Untuk hal seperti ini seharusnya memang sudah dilakukan, paling tidak untuk ditimbun ya, dirapikan sehingga masyarakat tidak terhalang untuk melalui jalan tersebut. Baik, Pak, APBD di Lampung itu terbesar untuk ketenagakerjaan. Jadi ini infrastrukturnya agak terpinggirkan atau bagaimana Pak? Sebetulnya begini, ketentuan di dalam APBD ya, kan ada kita sebut dengan mandatory spending ya. Misalnya untuk pendidikan itu minimal 24%. Tapi di Lampung oleh karena jumlah penduduknya besar, jumlah sekolahnya banyak, kita harus menganggarkan sekitar 24% itu untuk pendidikan saja. Untuk bidang kesehatan 14%. Nah itu dari APBD yang kita miliki, itu juga ada baginya kabupaten kota yang harus kita bagikan, bagi hasil ya kita transfer kepada kabupaten kota.
itu sekitar 19%. Untuk infrastruktur, kita sudah anggarkan sekitar 35%. Itu untuk jalan, ya, untuk irigasi, untuk infrastruktur permukiman, dan lain-lain. Sehingga untuk penanganan jalan dan jembatan, kita ada sekitar 720 miliar. Yang inilah yang kita coba manfaatkan. 725 miliar per tahun itu tidak cukup, Pak, untuk menangani jalanan di Lampung. Berarti dengan kalau kita lihat faktanya, jalanannya sangat parah. Bukan hanya rusak, tapi parah. Ya, memang tidak cukup. Makanya kita bertahap, ya. Tapi yang diposting di beberapa medsos itu bukan semuanya jalan provinsi, sebagian jalan desa itu, yang menuju perkebunan dan lain-lain. Baik, kalau jalan desa itu tugasnya siapa, Pak? Jalan desa itu oleh pemerintah desa, jalan kabupaten oleh pemerintah kabupaten, sesuai kewenangannya. Jalan provinsi itu ada 1.700 km. Jalan kabupaten itu ada 17.000 km. Jalan kabupaten. Baik, kalaupun itu jalan desa, jalan kabupaten, ataupun jalan kota, tapi semua juga bersumbernya dari provinsi ya Pak, tentunya ya Pak ya? Oh bukan, itu sesuai kewenangan masing-masing. Baik, tapi provinsi bisa untuk mengimbau kan Pak? Ya, provinsi mengkoordinir supaya itu ada percepatan. Tapi lagi-lagi persoalannya itu adalah dana yang tersedia itu memang jauh dari cukup ya untuk menangani jalan cukup besar itu, panjang. Baik, terima kasih banyak Pak Fahrizal telah berbagi informasi bersama kami di AI Newsroom. Selamat sore Pak Fahrizal.